Pada awal film kita diperkenalkan pemeran utama kita, Adam Clay. Dia adalah seorang peternak lebah madu dan saat ini dia mengontrak rumah kepada wanita ini. Lanjut, wanita ini di rumah sedang menggunakan laptop, namun pada saat itu laptopnya bermasalah dan ada pemberitahuan agar dapat menghubungi nomor yang tertera di sana supaya data dalam laptopnya tidak hilang. Tanpa menyadari apapun, dia menelpon nomor itu dan tersambung ke sebuah kelompok penipuan internet phishing. Kelompok ini sangat besar dan menyebarkan perangkap ke semua pengguna internet untuk membobol tabungan digital ataupun uang digital yang dimiliki oleh korbannya. Orang ini adalah pemimpin dari kelompok ini yang berperan sebagai customer service dan saat ini dia sedang memutar kata berbicara dengan korbannya yang mana korbannya adalah tetangga dari Adam Clay. Dengan kehebatannya memutar kata, saat ini kelompoknya sudah bisa masuk ke dalam tabungan digital milik si korban. Sisanya mereka hanya membutuhkan password untuk melakukan transaksi penarikan. Dengan dalih melakukan pembayaran perbaikan dilakukan dengan transfer, si korban sempat tidak yakin untuk melakukan transaksi menggunakan laptopnya dan mengetik password di laptopnya. Namun, ya benar saja, sesuatu yang buruk pun terjadi. Dalam hitungan detik, semua saldo digital yang terkoneksi hilang dikuras oleh kelompok ini. Laptop mati total. Setelah hidup, si korban melihat saldo dalam akun sudah nol dan beberapa pemberitahuan transaksi melalui handphonenya. Pada malam hari, Clay yang sedang menyiapkan sebotol madu, yang mana madu itu disiapkan untuk diberikan kepada wanita yang tadi. Saat mendatangi rumahnya, dia mendapati kondisi rumah yang gelap. Kemudian dia masuk sambil memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban. Clay yang sedang kebingungan, tiba-tiba dia melihat sebuah pistol dan ada percikan darah di samping pistol itu. Dan saat itu juga dia dikejutkan oleh seorang yang menodongkan senjata kepadanya dan menyuruhnya untuk berlutut. Wanita itu bernama Tommy dan dia adalah seorang agen FBI sekaligus anak dari tetangganya itu. Tanpa disangka, ternyata wanita parubaya itu sudah meregang nyawa di kursinya. Terlihat seperti bunuh diri dengan menembakkan pistol ke dalam mulutnya. Begitulah kira-kira awal film yang berjudul The Beekeeper, yang pemeran utamanya adalah Jonathan Statham sebagai Adam Clay. Dia dicurigai atas kematian tetangganya yang kebetulan saat kejadian dia berada di lokasi yang sudah ditunggu oleh seorang agen FBI. Sebelum lanjut, kita intro dulu kan, Gas. Lanjut, Clay dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara itu di TKP, Tommy mencoba untuk mencari informasi dan mendapati kalau di laptop ibunya semua saldo rekeningnya habis tidak tersisa. Betapa terkejutnya Tommy melihat hal ini, dan Tommy beranggapan kemungkinan besar ibunya memang bunuh diri karena tidak sanggup menerima kenyataan itu. Lalu dengan perintah dari Tommy, segera Clay dilepaskan dan diantar ke rumahnya. Sampai di kontrakannya, Clay langsung masuk ke dalam rumah. Tommy yang merasa bersalah mencoba untuk meminta maaf, mendatangi Clay ke rumahnya sekaligus menjelaskan kalau ibunya telah menjadi korban penipuan internet phishing. Clay yang sebenarnya adalah seorang mantan agen rahasia yang bernama Beekeeper. Ia mencoba untuk menggali lebih lanjut informasi tentang penipuan ini. Bermodalkan nomor terakhir yang dihubungi oleh korban, Clay meminta temannya untuk melacak keberadaan nomor tersebut. Setelah mengalami beberapa kesulitan, akhirnya dia bisa menemukan dari mana nomor itu berada. Tanpa pikir panjang, Clay langsung mendatangi tempat itu menggunakan mobilnya dan sampai di depan sebuah gedung yang sangat besar sambil membawa dua buah dirijen pertama turbo yang dibelinya di warung pinggir jalan. Dihadang oleh dua penjaga yang bukan apa-apa bagi dirinya. Dengan mudah Clay melumpuhkan mereka. Clay mengatakan kalau dia akan membakar tempat itu. Sampai di ruang tempat kerja mereka, Clay diacuhkan oleh para pekerja di sana yang memang sebenarnya mereka tidak berbaur dengan orang baru. Namun ada satu orang yang mencoba menelpon pimpinannya dan langsung dihajar oleh Clay sampai babak belur. Kemudian dua dirijen pertama turbo tadi dituangkan ke atas komputer-komputer di sana dan berniat untuk membakar tempat itu. Namun, tidak lama setelah itu datanglah pimpinannya yang membawa beberapa bodyguard. Clay yang memiliki keahlian bela diri yang bagus dan dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua.
Lagi-lagi berapapun yang melawan seorang agen rahasia tetaplah bukan apa-apa. Clay mengatakan akan menghancurkan gedung ini dengan bom yang telah disiapkan sebelumnya. Dia merancang bom ini agar orang lain tidak tertipu lagi dengan mereka. Apabila ada orang yang menelpon ke perusahaan ini, maka otomatis bom ini akan meledak. Dan benar saja, beberapa waktu kemudian ada yang menelpon, dan saat Clay sudah keluar, gedung itu meledak dengan luar biasa, menghancurkan segalanya. Setelah kejadian itu, di depan gedung yang hancur lebur, Garrett menelpon bosnya yang bernama Derek. Derek sangat terkejut mendengar itu, kemudian memerintahkan Garrett untuk mencari pelakunya dan menghabisinya. Keesokan harinya, Garrett dan beberapa anak buahnya mencoba untuk membalas dendam kepada Clay. Mereka mendatangi rumah Clay dan berencana membunuhnya. Clay yang melihat ada mobil yang mencurigakan lalu pergi ke dalam gudang dan menyalakan semua mesin yang ada di dalam sana. Tidak lama setelah itu, kemudian para penjahat masuk ke dalam gudang dengan keadaan buta map dan nafsu menyerang sampai ke bis musuh. Mereka tidak tahu kalau yang mereka datangi ini adalah seorang mantan agen rahasia yang memiliki keahlian yang sangat hebat. Dengan keahliannya sebagai seorang agen rahasia mengendap tanpa terlihat dan tanpa terdengar, satu persatu musuh ditumbangkan dan tanpa ampun untuk menghabisinya. Namun, Garrett sang pemimpin tetap dibiarkan hidup dan pergi. Dengan rencana matang, Garrett sengaja dibiarkan hidup agar dia bisa menghubungi pemimpinnya di kantor pusat. Kemudian, tanpa sepengetahuan Garrett, dia diikuti oleh Clay. Saat Garrett berhenti di sebuah jembatan, disitulah dia dihabisi oleh Clay. Garrett yang terlihat seperti anak mami tidak bisa melawan, hanya ketakutan berteriak-teriak minta tolong. Clay yang sudah membabi buta, dia mengikat badan Garrett dengan tali yang sudah diikatkan di mobil. Kemudian mobil itu dijalankan Clay dengan sendirinya dalam kecepatan tinggi sampai meluncur ke dalam sungai. Handphone Garrett yang masih terhubung dengan Derek dimanfaatkan Clay untuk berbicara dengannya. Clay yang mengancam akan mencari dan menghancurkan seluruh organisasi kelompoknya, serta akan menghabisi Derek kemanapun dia bersembunyi, dan siapapun yang melindunginya akan menjadi musuhnya. Derek yang merasa ini adalah masalah besar dan tidak mungkin untuk menghadapinya sendiri, ia pun meminta pertolongan Kepala Keamanan Negara untuk meminta bantuan CIA untuk melindungi dan menangkap Clay. Scene berganti saat Wallace, Kepala Keamanan Negara, dihubungi langsung oleh Presiden terpilih Jessica Danforth. Ternyata Presiden ini adalah ibu dari Derek yang saat ini menghadapi masalah. Dia meminta agar Wallace melindungi anaknya dengan bantuan CIA. Sebenarnya Presiden belum mengetahui apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Singkat cerita, agen CIA telah menemukan fakta bahwa orang yang mencari Derek ini adalah mantan agen rahasia yang berdiri sendiri untuk keadilan, yaitu Beekeeper. Agen CIA menyatakan bahwa mereka tidak sanggup menghadapi agen Beekeeper dan mencoba meminta bantuan kepada sesama agen Beekeeper untuk menghentikan Clay. Scene berpindah ke kantor FBI. Saat ini FBI sedang mengantongi nama-nama yang terlibat dalam kejadian ini. Terlihat Tom dan rekannya sedang membahas masalah ini. Tiba-tiba ada informasi tentang penemuan mayat dan mereka bergegas pergi ke TKP. Sampai di TKP, ternyata mayat itu adalah mayat Garrett yang telah dihabisi oleh Clay yang dibuangnya ke sungai. Malam harinya kembali kepada Clay yang sedang mengisi minyak di pom bensin. Tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal. Mobilnya ditabrak kemudian diberondong dengan peluru. Ternyata wanita ini adalah Serper. Dia adalah salah satu anggota dari Beekeeper yang memang membenci Clay. Akhirnya cita-cita wanita ini tercapai karena dia ingin membuktikan kekuatan bertarungnya dengan Clay dan sangat ingin sekali membunuh Clay. Setelah beberapa lama bertarung, akhirnya Serper kalah dan terdiam kehabisan tenaga di bak mobilnya. Clay yang sudah menyiramkan pertamax kepada Serper kemudian membakarnya hidup-hidup sehingga membuatnya masuk neraka lebih awal. Sebelum pergi, Clay memotong jari Serper untuk digunakan sebagai kunci masuk ke kantor Beekeeper nantinya. Pada malam yang sama, setelah kekalahan Serper oleh Clay, agen CIA mengonfirmasi kepada Wallace bahwa dia tidak bisa membantunya lagi untuk menghentikan Clay. Keesokan harinya, Wallace mengumpulkan beberapa tentara bayaran dan menyampaikan perihal kejadian ini, siapa yang harus mereka lindungi dan siapa yang harus mereka tangkap.
Sementara itu di kantor FBI, Tommy sedang memberikan informasi analisis data kepada atasannya. Setelah mendengar paparan dari Tommy, atasannya memberikan akses bebas mengambil keputusan kepada Tommy untuk bertindak. Kembali kepada Clay yang saat ini dia menuju ke kantor Beekeeper. Dia masuk menggunakan sidik jari dari server yang ia potong waktu itu. Di sana Clay mencoba untuk melacak keberadaan Derek dan dia mendapatkan beberapa titik lokasi. Scene berganti ke suatu tempat saat para tentara sedang mengamankan tempat, namun pada saat masuk ke dalam, para tentara itu malah disuruh keluar oleh tentara yang disewa oleh Wallace. Tentara bayaran Wallace mencoba untuk mengamankan tempat itu dan meminta orang yang di dalam sana agar keluar mengamankan diri. Tempat ini milik Derek, si anak presiden. Ini adalah kantor internet phishing berikutnya yang dimiliki oleh Derek. Singkat cerita, Clay datang karena aksinya dihalangi oleh tentara negara. Dia pun menghajar semua tentara yang ada di sana. Saat ini, Clay sudah berada di dalam. Dia ketahuan oleh tentara bayaran dan membuat kekacauan yang luar biasa. Ratusan peluru ditembakkan yang membuatnya kabur dan memiliki rencana agar musuh terpecah dan terbagi. Benar saja, dengan kecerdikannya menghadapi musuh di dalam lorong, satu persatu musuh tumbang, sampai dia menggunakan lift untuk menarik beberapa musuh hingga jatuh sampai ke dasar. Sisanya dia berhadapan dengan pimpinan tentara itu yang bukan masalah besar baginya. Setelah menghabisi tentara bayaran, Clay mencoba untuk menggali informasi lagi tentang keberadaan Derek dengan menyiksa pimpinan kantor itu. Dan betapa terkejutnya Clay kalau kantor ini dipimpin oleh anak presiden yang mana dinaungi oleh perusahaan milik keluarga presidennya itu dan Ford Company. Setelah kekacauan yang luar biasa dan sudah 2 kantor yang dihancurkan oleh Clay, Derek yang mengandalkan pemerintah untuk keamanannya mulai ketakutan. Kemudian dia menelepon ibunya dan meminta untuk bertemu. Scene berganti di kantor FBI dengan beberapa bukti yang cukup. Tommy membuat laporan kepada pemimpinannya tentang kejadian ini. Tommy langsung menjelaskan kalau dalang dari semua ini adalah anak presiden yang mengelola Ford Company. Namun yang jadi masalah di sini adalah Deckard menggunakan kekuasaan ibunya untuk menguasai CIA dan menggunakan sistem CIA yang seharusnya digunakan untuk mengetahui data kejahatan seseorang, namun digunakannya untuk mengetahui data keuangan para penduduk kemudian mencurinya. Beberapa hari kemudian, tibalah hari pertemuan dan perayaan kemenangan Presiden Jessica Danforth. Semua pintu gerbang dijaga ketat, setiap mobil yang masuk diperiksa sangat detail dan menyeluruh. Scene berganti terlihat di sebuah ruangan ada Wallace, Derek, dan seorang pembunuh bayaran bernama Locke. Dia pernah berhadapan dengan Clay sebelumnya dan kehilangan satu kakinya. Saat ini mereka membahas tentang Clay. Locke yang mengatakan kalau dia membawa teman-temannya dan masih dalam perjalanan. Di sisi lain, saat ini Clay mencoba masuk melalui saluran pembuangan air. Kemudian dia keluar melalui lubang selokan yang tepat berada di bawah mobil. Agar tidak terdeteksi, dia mencoba untuk bersembunyi di bawah mobil itu. Mobil pun mulai bergerak, namun tiba-tiba diberhentikan. Ternyata di depan ada pemeriksaan oleh penjaga dan sialnya, bagian bawah mobil itu pun diperiksa sehingga membuatnya ketahuan. Clay yang dengan sigap membungkam tentara itu dan menghabisinya lalu bertukar posisi. Clay yang sudah memakai baju penjaga itu dan menyamar sebagai bagian dari mereka dengan mudah masuk ke dalam acara itu. Adegan berganti di sebuah ruangan yang mana Derek sedang menunggu sang ibu sambil menyedot tepung terigu kaya protein hewani kupu-kupu yang membuatnya melayang seperti layang-layang. Kemudian sang ibu masuk yang mana dia adalah presiden dan bercengkrama dengan anaknya sambil memuji kesuksesan anaknya itu. Di luar gedung, para pasukan pembunuh bayaran dari Locke sudah datang. Dengan watak barbarnya langsung masuk ke dalam gedung. Sementara itu, Clay sambil berjalan mencari tempat sunyi, dia meletakkan bom di setiap mobil yang terparkir. Saat menemukan tempat sunyi, Clay mengganti pakaiannya agar terlihat seperti tamu undangan untuk bisa berbaur ke dalam acara. Kisah berganti kepada Tommy yang sedang memantau atasannya saat ini sedang berbicara dengan presiden. Setelah itu, presiden mengajak Derek untuk ke dalam ruangan bersama pimpinan FBI.
Di sini pimpinan FBI langsung memaparkan tentang apa yang telah diteliti Tommy dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Derek. Namun dalam beberapa pertanyaan Derek tidak bisa menjawabnya yang menyatakan bahwa itu adalah kebenaran. Presiden pun terkejut mendengar hal itu. Dia tidak mengetahui apa yang telah dilakukan anaknya. Scene berganti di mana Clay yang sudah berbaur dengan tamu di dalam gedung sambil memantau situasi dan kondisi. Kemudian dia memberikan isyarat pada Tommy yang kebetulan melihatnya. Langsung saja Tommy yang ingin menangkap Clay memberikan informasi melalui radio bahwa Clay ada di dalam, dan otomatis semua penjaga di sana termasuk Luke pun mengetahui hal itu. Terjadi kejar-kejaran sampai keluar dan Clay yang tersudut tidak bisa lari kemana-mana lagi. Luke yang sangat dendam dengan Clay mengacungkan pistol ingin menembaknya langsung, namun dihalangi oleh Tommy yang membutuhkannya dalam keadaan hidup untuk memeriksanya. Wallace yang memberikan pertanda menyuruh Luke untuk menghabisinya, tapi di saat bersamaan Clay meledakkan bom yang telah dipasangnya tadi melalui remote yang ada di tangannya. Bom yang meledak menyebabkan mobil ikut meledak sehingga terjadi ledakan besar yang membuat semua orang hilang fokus. Pada kesempatan itu, Clay mengambil pistol dari Luke dan membalikkan keadaan menghabisi beberapa anak buah Luke. Sementara itu, di luar yang sedang ada kegaduhan, Derek dan ibunya terjadi cekcok yang luar biasa di dalam ruangan bersama pimpinan FBI. Derek yang berdalih dengan uang yang dihasilkannya, itulah ibunya bisa menang pemilihan presiden. Namun ibunya tidak menyukai caranya mendapatkan uang. Kembali ke Clay yang sudah menuju masuk ke dalam, banyak yang menghadangnya namun satu persatu penghalang disingkirkan dengan mudah. Puluhan penjaga yang ditempatkan di pintu sampai di tangga habis dilibas oleh Clay semuanya. Singkat cerita, Clay sudah naik ke lantai 2 dan membuka pintu. Namun tembok terakhir masih ada, yaitu Luke. Dan ini adalah pertarungan yang sangat luar biasa, musuh bebuyutan yang pernah bertemu sebelumnya. Pertarungan ini terjadi sangat lama, sampai akhirnya Clay yang tertusuk pisau oleh Luke. Namun hal itu tidak membuatnya kalah. Pada pertarungan ini keduanya terluka parah, namun Clay yang mengetahui kelemahan musuhnya, yaitu kakinya yang memakai kaki palsu dan menendangnya, akhirnya memanfaatkan itu. Clay pun dapat mengirim Luke menuju ajalnya. Clay yang terluka mencoba untuk menahan rasa sakitnya dan mendatangi Derek. Saat Clay memasang bom di pintu ruangan, datang Wallace yang memohon agar Clay mengampuni Derek saja. Namun alih-alih mendengarkannya, Clay malah mematahkan tangan Wallace. Di dalam ruangan, sebelum Clay masuk, terjadi cekcok yang luar biasa. Ibu Derek yang merasa malu berniat akan memberitahu dan mengganti rugi atas kesalahan yang dilakukan Derek. Namun, Derek bersikeras untuk tidak melakukan itu. Derek yang sudah tidak terkontrol karena malu, lalu mengambil pistol di dalam laci dan menembak pimpinan FBI karena telah membuka rahasianya. Bersamaan itu, pintu ruangan yang meledak dan Derek yang melihat Clay langsung menawan ibunya dan mengancam untuk membunuhnya. Keadaan kacau, Tommy dan rekannya juga berada di dalam. Clay yang sudah di dalam dengan sigap menembak Derek dan dia meninggal. Kemudian Clay kabur keluar melalui jendela saat Derek sudah meninggal. Saat ini Derek sudah meninggal dan tersisa ibunya. Sementara itu Tommy yang mengejar Clay dan membiarkannya pergi begitu saja. Clay yang kesakitan mengambil tas yang sudah disiapkannya untuk pelarian melalui laut. Dia memakai baju renang serta oksigen dan kemudian film pun tamat.